Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang relasi dan fungsi. Ya, Alhamdulillah. Salam dan salawat tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua hingga akhir zaman. Ya, oke, baik. Pada kesempatan kali ini diharapkan kalian menyiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Ya, kita langsung masuk saja di materi inti kita. Ya, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Relasi ini bahasa sederhananya itu menghubungkan, ya, memasangkan, ya, dari anggota A ke anggota B. Maksudnya dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, ya. Nah, memasangkannya itu pakai aturan, ada aturan, ya. Kemudian kita lihat di sini contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misal dalam teman kelas kita, ya, teman kelas kalian, ya. Apakah semua teman kalian mempunyai kegemaran olahraga yang sama? Ya, sudah pasti tidak. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka basket, ada yang suka memancing, dan sebagainya. Ya, maka terjadilah hubungan antara teman-teman kalian dengan jenis olahraga yang disukainya. Nah, terjadilah hubungan, ya, hubungan antara itu semua. Nah, maka hubungan ini disebut relasi. Ya, aturannya apa? Aturannya menghubungkan teman kalian dengan jenis olahraga yang disukainya, ya. Nah, bagaimana menyatakan relasi? Ya, ada 3 cara. Yang pertama, kita nyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua dengan diagram panah. Yang ketiga dengan diagram Kartesius. Ya, coba perhatikan peristiwa berikut. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Nah, coba lihat bagaimana kita menyatakan relasi dari peristiwa yang telah kita perhatikan tadi, ya. Bahwasanya peristiwa tadi itu menggambarkan bahwa, ya, peristiwa tadi menggambarkan bahwa Cecep sedang berulang tahun yang ke-15. Ia mengajak teman-temannya Aris, Bari, Vira, dan Darla pergi ke rumah makan Martin. Ya, perhatikan menu yang disediakan yaitu soto, rawon, gulai, nasi goreng, ya, sate, dan sop. Dari menu tersebut ternyata masing-masing anak-anak tidak sama semua menu favoritnya. Aris ternyata suka rawon dan sop tapi dia pesan rawon, dan seterusnya. Ya, bagaimana kita menyatakan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan? Yang pertama yaitu adalah kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan A sama dengan himpunan anak, ya. A itu himpunan anak, himpunan B itu himpunan makanan, ya. Maka himpunan A itu anggotanya apa saja? Anggotanya ada anak-anak semua, Aris, Bari, Cecep, Darla, Vira. Kemudian himpunan B menyatakan bahwa himpunan makanan yang terdiri dari, ya, yang makanan kesukaannya yang telah disebutkan tadi di sini. Aris suka rawon dan sop, berarti tulis soto, rawon, sop. Kemudian Bari menyukai gulai, tulis gulai. Kemudian Cecep suka sate dan nasi goreng, tulis sate dan nasi goreng. Kemudian Vira pesan sate tapi ia suka sate, tulis sate. Kemudian Darla anak baru, ya, belum ada yang disukai tapi ia pesan nasi goreng, ya. Karena dia hanya pesan nasi goreng, dia anak baru, tidak ada makanan yang dia sukai, jangan ditulis, ya. Jangan ditulis, ya. Jangan ditulis, maksudnya tetap nasi goreng masuk karena sudah disebutkan di Cecep, ya, tapi nasi goreng ini tidak untuk Darla, ya, untuk Cecep. Nah, kita lihat baik-baik bagaimana penyajiannya, ya. Ya, langkah pertama kita misalkan dulu, langkah kedua kita pasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan relasi masakan kesukaan, ya. Masakan kesukaan dalam bentuk X, Y, di mana X itu merupakan anggota himpunan A dan Y itu anggota himpunan B, ya. Berarti
Jadi relasinya kalau Aris kan diketahui di soal, Aris itu suka rawon, ya. Aris itu suka rawon dan sop, berarti Aris, rawon, ya. Kemudian Aris, sop, ya. Nah, kemudian apa lagi? Bari. Ternyata Bari di soal diketahui dia suka soto, rawon dan gulai. Ya, berarti Bari, soto, Bari, rawon, Bari, gulai. Ya. Kemudian Cecep ternyata suka apa? Suka sate. Ya, Cecep sate. Nah, Cecep juga ternyata suka nasi goreng. Ya, Cecep nasi goreng. Kemudian Vira sukanya ternyata apa? Vira suka sate. Kemudian masuk ndak Darlah? Tidak ya, karena dia anak baru, jadi belum ada yang dia sukai. Ya, maka penyajiannya seperti ini. Ya, ARB, kemudian tanda kurung kurawal, kurung, kemudian dinyatakan X, Y, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk menyatakan relasi bagian kedua, diagram panah. Ya, diagram panah sama halnya dengan kita melakukan menggambar suatu bulat-bulat di diagram Venn, ya, tapi kita ingin memasangkan anggota setiap di himpunan A ke himpunan B. Ya, sama seperti ini yang di atas. Contohnya itu, nyatakan masalah tersebut sebagai relasi dengan diagram panah dengan aturan relasi makanan kesukaan. Ya, kita lihat. Pertama-tama, langkah pertama kita buat dulu. Langkah pertama, bagaimana kita menggambarkan, menyatakan relasi dalam diagram panah, ya. Langkah pertama kita buat dulu suatu kotak, ya, yang berisikan dua bulatan, ya. Dua bulatan. Yang pertama bulatan A, yang kedua yaitu adalah bulatan B, ya. Bulatan A apa maksudnya? Bulatan A itu himpunan A. Bulatan A itu himpunan A, ya. Kemudian bulatan B itu himpunan B, ya. Begitu maksudnya, nak. Himpunan A ini himpunan B. Nah, kemudian langkah kedua seperti apa? Langkah kedua, isilah anggota himpunan A dan himpunan B seperti gambar berikut. Artinya isilah anggota himpunan A. Himpunan A kan tadi himpunan anak, isilah nama anak-anaknya di himpunan A, ya. Kemudian himpunan B itu kan nama makanan kesukaan, berarti isilah nama masakan kesukaannya anak-anak di himpunan B, di lingkaran B, di bulatan B, ya. Nah, isilah dengan lengkap seperti gambar tersebut, lalu hubungkan setiap anggota-anggotanya, ya. Hubungkan setiap anggota-anggotanya, ya. Afwan, ada kesalahan. Hubungkan setiap anggota-anggotanya seperti ini, ya. Hubungkan anggota setiap anggota di A ke anggota B, ya. Kalau misal Aris kan suka rawon dan sop, artinya kita hubungkan dua tanda panah, ya. Aris ke rawon, Aris juga ke sop, ya. Kemudian Bari kan ternyata suka soto, rawon, gulai. Artinya apa? Hubungkan tiga tanda panah lagi. Bari suka soto, Bari suka rawon, Bari juga suka gulai, ya. Kemudian Cecep ternyata juga suka dua makanan, ya. Cecep suka sate, Cecep juga suka nasi goreng. Jadi ada dua tanda panah yang digambar. Nah, kemudian Darla, apakah ada yang dia sukai? Tidak ada, ya. Belum ada. Nah, kemudian Vira ternyata hanya suka sate. Jadi tanda panahnya cuma satu, mengarah ke sate, ya. Vira ternyata hanya suka sate. Seperti itu, nak. Ya, insyaallah mudah dipahami, ya. Nah, kemudian kita tulis keterangan di atas seperti ini, makanan kesukaan, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, ya. Dalam diagram Kartesius itu memiliki dua sumbu, ada sumbu Y, ya. Sumbu Y itu yang tegak, sumbu X itu yang mendatar atau horizontal, ya. Kita lihat baik-baik contoh berikut ini, ya. Terlihat bahwa, ya, A itu berisikan baja, raksasa, oli, nikel, oksigen, ya.
Kemudian